berat badan yang paling kerasa adalah nih urusan ranjang gitu ya. Begitu berat badan naik gitu atau turun, itu sangat-sangat mempengaruhi kelincahan kali ya gitu. Saya tahu tuh kalau misalnya saya udah mulai ngap ngos-ngosan nih kalau begitu dalam posisi woman on top, I know I'm not in perfect condition gitu ya. Jika kamu dalam kondisi yang bisa melakukan performa seksual yang oke, itu tandanya adalah ketika Anda jalan biasa naik 60 anak tangga, Anda nggak ngos-ngosan. Biasanya kalau pasangan salah satunya langsing atau punya berat badan ideal dan satunya juga overweight, susah banget gitu sebenarnya untuk bisa compatibility. Ada banyak posisi. It takes a lot of effort sih ya, tapi mungkin ini a little bit effortless kalau soal sehatnya, karena saya dari kecil itu punya kebiasaan makan kayak thanks to my mom. Dia itu yang suka selalu menyediakan kayak buah-buahan dan sayur gitu ya. Sayur sih memang udah agak lama ya, udah mulai SMP gitu baru mulai suka. Tapi dari awal mama saya itu selalu jago banget masak gitu. Jadi dia selalu akan bikin segala cara supaya kita anak-anaknya satu nggak jajan di luar. Jadi dia selalu nyiapin kayak kue-kue, makanan dan sebagainya. Tapi kayak buah sama sayur itu pasti ada di rumah gitu. Itu mungkin berkah juga ya buat saya gitu, karena kayak misalnya orang bilang, aduh skincare-nya pakai apa sih, kulitnya seger banget, selalu seger, masuk glowing dan segala macam. Sebenarnya sih saya termasuk kalau yang namanya perawatan, saya tuh udah telat banget, umur 30-an, 40-an begini baru mulai bener-bener ngerawat ya. Tapi karena makanan sih sebenarnya itu it's really helps gitu untuk saya lebih sehat gitu. Oh, maintain berat badan itu adalah my biggest challenge ya gitu. Sebenarnya karena saya itu selalu merasa gitu ya, saya merasa overweight gitu. Yang saya ingat, saya mulai merasa overweight itu begitu saya lulus S1 ya. Nggak lulus S1 malah lagi langsing-langsingnya gue. Pas saya S1 mau ke S2 waktu itu ya. Jadi kayak 20 tahun lalu I always feel fat gitu. Kenapa? Karena waktu saya kira-kira tahun 2000-an saya itu pernah kurus banget gitu ya. Bener-bener kurus yang sekurus-kurus yang saya pernah kurus. Jadi begitu dari sana, karena saya waktu itu ada asmatis bronkitis. Jadi pas mau naik badan saya ke badan yang berat badan yang sehat, saya merasa I always feel fat gitu ya. Jadi maintain berat badan, ternyata kalau udah mau ngelawan yang namanya hormones itu waduh gitu ya. Begitu umur saya 39 mau masuk ke 40, saya ada menstrual period yang kacau banget, panjang gitu, yang saya nih dari saya menstruasi pertama kali sampai saya umur 39 tahun, saya selalu 28 hari sekali. Ya paling cuma sekali 2 kali lah kalau lagi capek banget gitu ya. Tapi I always have like healthy cycle sampai hormonal saya screw up gitu ya umur 39. Dan saya tanya ke dokter, what happened dok? Dokternya bilang, well things happen Zoya gitu. Saya bilang, so apa yang saya salah ya? Terus akhirnya punya selidik ternyata gini nih ya, saya mau ngaku. Karena saya selalu merasa gendut, saya berusaha mulai dari saya umur 30-an gitu ya, 33 saya ingat, itu saya mulai suntik kurus. Coba deh tanya sama saya deh, berbagai dokter di Indonesia Raya ini, semuanya udah saya coba gitu ya, kind of tiring karena berhasil nih kurus nih gitu, gitu ya, turun 5 kilo, wah gila berasa kece banget kan. Abis itu naiknya 10 kilo. Dan it's always happen sampai kayaknya akhirnya badan saya marah gitu. Dan saya ngerasa waktu umur 39 masuk ke 40 gitu, saya pikir apa karena something happen with 40 tahun. Ternyata enggak juga gitu. Itu bener-bener mempengaruhi. Dan ditambah karena saya merasa gampang kurus, selama bisa suntik kurus, saya juga makannya nggak terlalu dijaga gitu. Yang maksudnya nggak terlalu dijaga tuh,
kalau makanan sih udah pasti harus ada sayur, saya udah harus pakai buah gitu. Itu kayak saya makan buah dulu sebelum saya makan apapun, itu sudah biasa banget. Cuma saya kan nih mulut saya hedon sekali ya. I'm very hedonist. Mama biak sekali gitu. Dan saya itu tumbuh di keluarga yang makan itu adalah suasana yang menyenangkan gitu. So whenever I'm happy or when I'm sad, I have an emotional eating. And then I think my biggest challenge untuk mempertahankan berat badan itu adalah bukan cuma soal makanan, tapi yang paling besar menurut saya adalah kontrol diri. Saya harus punya awareness yang tinggi gitu. Dan ini yang seringkali kebanyakan ketika saya mau pergi suntik kurus dan sebagainya, banyak dokter-dokter ini yang agak, ya menurut saya bukan gagal juga sih ya, tapi mereka tidak menginformasikan gitu tentang hal ini kepada saya, sehingga kurang lebih 10 tahunan I'm stuck with this habit untuk kurus cepet gitu, karena nggak mau dibully di sosial media ya, body shaming itu sucks banget gitu. Jadi saya paling sebel gitu kalau misalnya orang bilang gini, kenapa sih mbak nggak pernah olahraga ya? Oh my god, saya tuh suka banget berenang. Saya kalau berenang bisa 5 lap. Orang ada yang pernah komentar di sosial media saya, mana mungkin badan segendut gitu. Bilang ya nih literally, segendut gitu bisa apa lo berenang 5 lap. Saya tuh rajin berenang, saya rajin olahraga. Bisa tanya sama adik-adik saya di rumah, saya udah sampai kayak pesut terdampar kalau lagi olahraga di rumah gitu. I do that, tapi it's not enough gitu. Saya benar-benar harus lebih aware ternyata terhadap apa yang saya makan, everything that I eat, dan kapan saya makannya. Dan satu lagi yang juga berat buat saya sehingga mengganggu hormon saya adalah jam tidur. Oh my god, I'm a night owl. Saya kalau malam tuh cerah ya, jadi ngetik tuh kayaknya langsung cerdas. Bikin laporan psikologis, laporan buat klien gitu, atau saya lagi nulis. Saya suka banget mengerjakan malam-malam karena I'm very extrovert, well you can see it, right? Jadi orang yang ekstrovert kayak saya tuh kalau misalnya ketemu sama orang makin ceria, baterainya nge-charge gitu. Jadi I have like a lot of changing sih. Umur saya 44 tahun, well tahun ini 45, dan ternyata semuanya itu, semua pola-pola buruk saya sebelumnya itu kayak hit me on my 40 gitu. Jadi ternyata di umur 40 ini of course makin susah untuk menjaga berat badan ya. Tapi challenge terbesar saya adalah my awareness sih gitu. Ternyata saya harus memberikan apa yang cara mencintai badan saya itu adalah dengan memberikan apa yang dia butuh, bukan apa yang saya pikir dia butuh gitu. Jadi buat saya tadinya saya pikir enggak, gue tuh harus kurus karena gue nggak mau dibully lagi gitu. Dibully itu sucks banget loh gitu. Saya mau pakai cara yang paling cepat aja deh, dan defensifnya saya adalah saya selalu bilang I don't have time. Karena sebenarnya pengen kurus cepet-cepet, tapi nggak mau sakit kayak waktu tahun 2000-an gitu kan, 1999 2000 tuh saya wah cantik banget gitu lah, waktu itu baru nikah dan segala macam, terus kayaknya langsing banget, kayaknya wah berasa kayak model, tapi waktu itu sakit gitu. Saya nggak mau gitu sampai ke situ lagi. So di antara semua saya bisa menjaga hati saya bisa tahu bagaimana mengelola perasaan saya tahu bagaimana harus menjaga kesehatan saya. Tapi kalau udah urusan berat badan gitu, I need more awareness. I need to give a lot of love to my body more than lebih daripada yang saya kira. Jadi awareness ini adalah cinta terbesar sebenarnya yang bisa saya berikan pada tubuh saya. Jadi saya tahun ini dari umur 44 ini ke 45, saya merasa ini adalah tahun dimana saya memberikan paling banyak cinta buat tubuh saya gitu. Saya stop suntik-suntik kurus. Awal-awalnya tuh kayak panik sih sebenarnya, kayak oh my god, kalau gue meledak badan gue gimana ya, if I getting fat gitu. Dan ya memang sempat shock gitu badannya gitu, dan langsung menggendut gitu, kayaknya ngeliat air doang naik 5 kilo gitu. It's a little bit stressful. Dan yang paling stressful tentu sosial media ya gitu, dibilang gendut sampai saya kadang-kadang bici-bici gitu. Well, boleh ngomong bici gak sih? Saya sampai bilang gini, nggak apa-apa deh gue gendut tapi gue nggak bego gitu. Karena kesel gitu sebenarnya. Jadi I think kalau mau dibilang perjalanan self love dalam menjaga berat badan ya, umur 44 ini ke 45 kayaknya saya kok yakin banget ya, saya sedang memberikan yang terbaik gitu buat tubuh saya. Saya sedang memberikan cinta yang
yang memang tubuh saya butuhkan gitu. Jadi bukan masalah kurus cepetnya dulu gitu, tapi saya for the first time ya saya nggak nyari alasan bahwa saya mau langsing, bukan kurus, saya mau langsing, saya mau punya berat badan ideal, tapi yang lebih penting dan nomor satu adalah saya harus sehat gitu. Oh my God, yes. It's so true gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau berat badan yang paling kerasa adalah nih urusan ranjang gitu ya. Begitu berat badan naik gitu atau turun, itu sangat-sangat mempengaruhi kira-kira apa ya, agile itu apa tuh bahasa Indonesianya, kelincahan kali ya gitu, gerak dan segala macam. Nah kebanyakan kalau misalnya dengan berat badan yang more overweight gitu ya, akan susah kan, kayak misalnya ada beberapa posisi hubungan seksual yang relatif nikmat, misalnya adalah woman on top. Saya tahu tuh kalau misalnya saya udah mulai ngos-ngosan nih kalau begitu dalam posisi woman on top, I know I'm not in perfect condition gitu ya. Dan yang satu adalah nafas. Nih saya kerasa banget kalau misalnya saya naik tangga gitu ya, harusnya ya, tapi nggak pakai hak tinggi ya, misalnya saya pakai flat shoes, terus saya naik tangga sampai 60 anak tangga dengan kondisi biasa ya, bukan yang cepet-cepet gitu. Setiap orang nih sebenarnya, laki-laki ataupun perempuan, ketika kamu dalam kondisi yang bisa melakukan performa seksual yang oke, itu tandanya adalah ketika Anda jalan biasa naik 60 anak tangga, Anda nggak ngos-ngosan gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang kayak misalnya saya tahu kan gitu kan berat badan yang ideal itu untuk diranjang dan segala macam itu gimana, apalagi compatibility gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kalau pasangan salah satunya langsing atau punya berat badan ideal dan satunya juga overweight, susah banget gitu sebenarnya untuk bisa compatibility. Ada banyak posisi yang jadinya lebih repot, yang langsingnya harus kerja keras dibandingkan yang lebih overweight gitu. Nah kalau misalnya, tapi kalau saya boleh sarankan sebagai seksolog, mungkin ini adalah saran yang relatif nggak biasa akan Anda dengar gitu semua. Jadi kalau malas olahraga gitu, saya ini termasuk orang yang malas olahraga ya, karena kenapa saya nggak demen keringetan, makanya olahraga saya tuh diving, berenang karena kalau di air nggak kerasa kan itu keringetannya gitu. Tapi satu-satunya olahraga yang saya rela keringetan itu exercise. Jadi olahraga di ranjang. Karena kalau misalnya di ranjang, satu, kita merasakan cinta, memberi dan menerima cinta. At the same time kita bisa mencoba beberapa posisi dan we are feel excited gitu. Kalau saya biarpun mau keringetan kayak apa, kalau di atas ranjang buat saya itu akan lebih oke. Jadi kalau misalnya saya dengan semua kesibukan saya dan dengan alasan aduh nggak sempat olahraga nih gitu ya, satu, saya make sense aja deh, memang bener waktu saya tuh padat banget gitu ya. Kadang-kadang harusnya saya istirahat, tiba-tiba ada klien dadakan dan sebagainya, atau wawancara gitu ya, itu wawancara yang wartawan datang ke rumah dan sebagainya, itu memang agak-agak repot. Akhirnya apa yang saya lakukan? Satu, saya berusaha setiap hari, kebiasaan jalan itu ternyata saya pakai digital watch. Lalu saya lihat gitu, oh ternyata saya tuh baru jalan 3.000. Saya usahakan satu hari 5.000 dulu deh gitu ya. 5.000, biarpun cuma bolak-balik nggak jelas ya, atau nggak saya main-main sama anjing saya juga udah 1.000 tuh kan ya biasanya. Saya usahakan pokoknya bagaimana satu hari saya bisa 5.000, kalau bisa gitu ya, saya usahakan 10.000 langkah gitu setiap harinya. Kalau udah bener-bener itu juga tidak terpenuhi, yang paling penting adalah waktu lagi hubungan seks, saya nggak males-malesan. Jadi nggak cuma kayak di bawah aja, nggak ngapa-ngapain lah gitu ya. Jangan gaji buta juga ya. Jadi saya akan usaha ambil posisi hubungan seks yang saya agak-agak work out little bit for my thigh gitu misalnya, buat tangan dan sebagainya. Dan itu juga satu, it's sexy gitu ya, dan itu juga bikin saya juga tetap seger gitu. Jadi itu aja deh gitu, kalau misalnya itu dinikmati, I think healthy is a new sexy, right? Gitu, itu bisa dipakai. 10 tahun lebih ya gitu, udah mencoba segala sesuatunya. I was like, aduh ini apa lagi, ntar gue suruh kurangin makan, capek banget gitu ya. Pernah saya sukanya karena kenapa Lighthouse, ternyata mereka itu programnya Lighthouse itu very compact ya.
Pertama saya dikasih tes dulu. Jadi waktu saya dikasih tes, hasil dari tes itu saya itu giver ternyata. Saya jadi ngerasa bahwa oh this is what's different with Lighthouse gitu. Yang berbeda dengan slimming center lainnya.